Wa kana al-lailu la yakunu kamilad dunal qamar. Wa kana an-naharu la yakunu kamilad dunas syams. Wa kana salami la yakunu kamilad dunai jabatikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah bi anwa'il adatil mukhtalifah walidzalika jama'anal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Tiada puji yang pernah henti, hanyalah milik Allah yang maha suci. Nada rindu yang tak pernah layu, hanyalah milik Allah yang maha tahu. Semua sanjung tertumpuk, hanyalah milik Allah yang maha agung. Salawat berbalut salam, marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, penyejuk jiwa di kala duka, penyembuh hati dikala tersakiti, penenang jiwa tatkala terluka, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik dalam segala aspek kehidupan. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin calon penghuni surga. Dalam kesempatan yang indah ini, perkenankanlah saya akan menampilkan ceramah dengan tema peran ekonomi dan keuangan syariah dalam membangun ekonomi umat dan menerapkan gaya hidup halal. Hadirin calon penghuni surga, kita hidup di tengah arus globalisasi yang begitu cepat. Berbagai produk, jasa, dan sistem ekonomi berkembang dengan luar biasa. Namun dalam kemajuan tersebut, umat Islam seringkali menghadapi tantangan bagaimana tetap berpegang teguh pada nilai-nilai syariah, terutama pada aspek ekonomi. Disinilah peran ekonomi dan keuangan syariah dalam membangun ekonomi umat menjadi sangat penting. Hadirin calon penghuni surga, ekonomi dan keuangan syariah hadir bukan hanya untuk orang Islam, tetapi untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang merata. Konsep ekonomi syariah tidak semata soal label halal, tetapi menekankan pada keadilan distribusi, larangan riba, larangan penipuan gharar, serta bagi hasil mudharabah dan musyarakah. Mengapa riba diharamkan? Karena ia bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan ekonomi. Riba memungkinkan seseorang untuk memperoleh kekayaan tanpa harus bekerja, sementara pihak lain terbebani oleh hutang yang terus membengkak. Ini menciptakan kesenjangan ekonomi yang signifikan dan dapat menyebabkan kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Selain itu, riba juga dapat merusak hubungan antar manusia karena ia seringkali menimbulkan perselisihan dan pertikaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surat Ali Imran ayat 130. Hadirin calon penghuni surga, saat ini ekonomi syariah berkembang pesat. Menurut data OJK dan Bank Indonesia, total aset keuangan syariah Indonesia pada tahun 2024 mencapai lebih dari 2.400 triliun. Dan kita menjadi salah satu pasar ekonomi syariah terbesar di dunia. Lebih dari itu, hadirin, pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, BMT, fintech syariah, dan koperasi syariah
membuka akses kepada umat untuk mendapatkan pembiayaan tanpa riba, serta menabung dengan tenang. Bayangkan hadirin, jika umat Islam bersatu dalam ekosistem ekonomi syariah, saling bantu dalam investasi halal, pembiayaan usaha kecil, zakat, infak, wakaf produktif, maka kita tidak hanya bicara tentang ekonomi, tetapi kebangkitan peradaban. Hadirin calon penghuni surga, mari kita renungkan kisah-kisah sukses para penguasa muslim yang telah membuktikan bahwa bisnis yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga memberikan kepuasan spiritual. Mereka tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Mereka menjadi teladan bagi kita semua. Hadirin calon penghuni surga, gaya hidup halal juga menjadi bagian integral dari ekonomi syariah. Ini bukan sekedar tren, tetapi sebuah komitmen untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam. Memilih produk halal berarti mendukung ekonomi umat, menjaga kesehatan, meningkatkan kualitas hidup. Ini adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin calon penghuni surga. Cukup sekian ceramah dari saya. Ke pasar beli buah delima, hati tenang penuh berkah, ekonomi syariah membawa prima, umat maju, hidup pun sehat wal afiah. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.